Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ediesta Dwi Diana Kalista dengan NIM 20111111008 kelas 1A KGE. Saya di sini akan membahas beberapa soal tentang klasifikasi tanah. Disimak ya. Soal pertama. Di sini kita punya hasil tes ayakan yang ada di dalam tabel. Nah, dalam soal ini juga diketahui batas cair yaitu 35% atau LL dan PL atau plastik limit yaitu 26%. Ditanyakan pada soal ini yaitu gambar grafik hasil tes di atas dan tentukan harga CU dan CC, terus klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan ASTO. Penyelesaian gambar grafik yaitu di dalam grafik ini ada diameter ayakan sama persentase lolos. Yang pertama, pada diameter ayakan 2 mm, persentase lolosnya 100%. Pada diameter lubang ayakan 0,850, persentase lolosnya 95%. Pada diameter lubang ayakan 0,425, persentase lolosnya 89%. Pada diameter lubang ayakan 0,250, di sini ya, sini 58%. Terus pada 0,150 di sini persentase lolosnya 38. Terus pada diameter lubang ayakan 0,075 di sini persentase lolosnya 10. Pada 0,0065 di sini persentase lolosnya 8 dan pada 0,001 persentase lolosnya 1. Nah, kita juga dapat menghitung presentase gravel, sand, sama fines. Nah, si gravel ini 0%. Kenapa? Karena lubang ayakannya yang dari hasil tes tadi yaitu dimulai dari diameter 2 mm. Jadi si gravelnya 0%. Terus kalau misalkan yang sand, kita bisa hitung dengan batas yang paling terakhir ini di 2 mm sama batas paling terakhir ini di lubang ayakan yang 200, yaitu di titik 10%. Nah, jadi 100 dikurangi 10% yaitu 90%. Terus ada yang siltnya sama kayak tadi, dari batas yang awal sama batas yang akhir. Jadi 10% dikurangi di sini ya, kurang lebih 7%, sama dengan 3. Terus yang clay, batas awal tadi 7 dikurangi sama batas akhir yang tadi ini 2, jadi 5%. Nah, lalu kita menghitung CU dan CC. Karena tadi berdasarkan grafik kita udah dapat ya D60, D10 sama D30 nya, jadi kita tinggal masukin ke rumus. CU rumusnya D60 per D10 yaitu 0,250 per 0,075, dapat CU nya 3,33. Terus CC rumusnya D30 kuadrat per D60 dikali D10 sama dengan 0,130 per 0,250 dikali 0,075 sama dengan 0,3
0,169 per 0,0187, hasilnya 0,9037. Ya, yang ketiga, klasifikasi tanah metode USCS. Nah, di sini diketahui bahwa tanah yang kita punya persentase lolos ayakan 200-nya yaitu 10%. Di sini dalam sistem klasifikasi tanah USCS terbagi menjadi dua, ada yang kurang dari 50%, ada yang lebih dari 50%. Nah, otomatis berarti tanah yang kita punya masuknya ke kurang dari 50% yang lolosnya kan. Nah, terus di sini terbagi lagi menjadi dua, tanah kita tuh masuk ke gravel atau sand. Nah, kita tuh bisa ngecek persentasenya dengan cara ini ya, persentase tertahan pada ayakan 4 dan dikurangi persentase lolos pada ayakan 4, 100% dikurangi persentase lolos pada ayakan 4 sama dengan A persen. Nah, 100% dikurangi 100% jadi 0% ya gravelnya. Terus yang kedua, si sandnya atau pasirnya ini tuh persentase lolos pada ayakan 4 dikurangi persentase lolos pada ayakan 200. Jadi 100 dikurangi 10% sama dengan 90%. Nah, di sini tuh kan si pasirnya tuh lebih besar persentasenya daripada kerikilnya. Otomatis berarti tanah ini termasuk ke dalam pasir atau sand. Nah, tadi kan udah diketahui kalau misalkan kita masuk ke sand atau pasir. Nah, di pasir ini kebagi lagi nih jadi 3, ada yang kurang dari 5% lolos saringan 200-nya, ada yang 5-12%, ada yang lebih dari 12% lolos saringannya. Nah, kan kita lolos saringannya 10%, berarti kita masuk ke tengah-tengah ini kan. Nah, di tengah-tengah ini yang 5-12% lolos saringan 200-nya ada 4 nih, ada SWSC, ada SWSM, ada SPSC, ada SPSM. Gimana sih cara kita tahu kita masuk ke mananya? Kita bisa lihat di tabel ini. Nah, di tabel ini buat kita tahu tuh kita udah diketahui kan tadi kita udah punya CU, kita udah punya CC, jadi kita tinggal ngesamain sama yang ada di tabel ini. CU kita 3,33, CC kita 0,9037. CU kita kurang dari 6. Nih, atas bawah sama, kurang dari 6. CC-nya kita juga kurang dari 1. Kita bisa masuk yang ini, SPSC atau SPSM. Gimana cara kita tahu kita masuk ke yang mana? Kita lihat dari grafik ini. Di grafik ini ada batas cair sama indeks plastisitas. Nah, karena kita tahu juga indeks plastisitas sama liquid limit kitanya dari soalnya yang diketahui tadi, berarti kita tinggal masukin aja ke grafiknya. Nih, LL-nya 35% berarti di daerah sini ya. Terus PL-nya 26% di daerah sini. Nah, ternyata kita ada di daerah CL or CH. Nah, berarti tanah yang kita punya diklasifikasikan ke dalam SP strip SC atau poorly graded sand with clay. Selanjutnya ada klasifikasi tanah metode ASTO. Nah, di sini
ada dua tabel ya. Ada tabel tanah berbutir untuk 35% atau kurang dari seluruh contoh tanah yang lolos IHK nomor 200, sama ada tabel untuk tanah lanau atau lempung untuk lebih dari 35% dari seluruh contoh tanah yang lolos IHK nomor 200. Menurut yang diketahui, data yang kita ketahui, kita punya 10% tanah yang lolos IHK 200. Berarti kita masuk ke tabel yang ini. Nah, sebelum kita nyocok-nyocokin data yang kita ketahui ini sama di tabel, kita harus nyari tahu dulu nih indeks plastisitas kitanya berapa. Nah, nyari indeks plastisitasnya atau PI dengan cara LL dikurangi PL sama dengan 35 dikurangi 26. Dua angka ini udah diketahui dari soal sebelumnya. Jadi kita langsung kurangin aja, hasilnya 9. Nah, karena indeks plastisitasnya atau PI-nya udah diketahui, kita tinggal nyocok-nyocokin sama yang ada di tabel. Kita bakalan masuk ke golongan yang mana. LL sama PI-nya udah diketahui ya, batas cair sama indeks plastisitasnya. Nih, contohnya pertama kita masukin ke golongan A24. Nih, di sini batas cairnya maksimal 40, indeks plastisitasnya maksimal 10. Kita masuk ya, batas cairnya 35 sama indeks plastisitasnya 9. Ke A24 kita masuk, tapi kita lihat dulu ke selanjutnya. Batas cairnya yang selanjutnya minimal 41, kita gak masuk. Indeks plastisitasnya maksimal 10, kita masuk, tapi batas cairnya kita gak masuk. Terus selanjutnya A26, batas cairnya maksimal 40, indeks plastisitasnya minimal 11. Di batas cairnya kita masuk, tapi indeks plastisitasnya kita nggak masuk, jadi kita nggak masuk ke golongan ini. Terus yang golongan A27, minimal 41, batas cairnya indeks plastisitasnya minimal 11. Nah, di sini kita nggak masuk ya kedua-duanya, berarti klasifikasi tanahnya kita masuk ke A24. Nah, berarti tanah kita masuk ke dalam golongan A24. Soal selanjutnya yaitu nomor 2. Di dalam soal ini terdapat hasil analisa ayakan yang berbentuk tabel. Nah, di dalam tabel ini ada diameter ayakan dan berat butiran yang tertahan dalam satuan gram. Terus di dalam soal ini juga diketahui batas cairnya 24% dan indeks plastisitasnya 18%. Diminta dalam soal ini 1. Gambar grafik hubungan antara persen butiran yang lolos dengan diameter butiran pada lembar terlampir dengan V, nomor depan absen, dan Y, nomor belakang absen. Yang kedua, klasifikasikan dengan metode ASTO. Yang pertama kan diminta untuk menggambar grafik hubungan persentase butiran yang lolos dan diameter ayakan. Sebelum kita nyari persentase butiran yang lolos, kita harus nyari persentase berat tanah yang tertahan sama persentase kumulatif tanah yang tertahan. Nyari persentase berat tanah yang tertahan gimana sih? Nih rumusnya. Persentase berat tanah yang tertahan sama dengan berat tanah tertahan per berat total dikali 100%. Misalkan pada saringan diameter 20, berat
butiran yang tertahannya kan 1213 per totalnya 24.800 dikali 100 hasilnya 4,9. Nah, di perhitungan ini dilakukan seterusnya sampai saringan 0,01. Selanjutnya kita cari persentase kumulatif tanah yang tertahan. Pakai rumus persentase berat tanah sebelum ditambah persentase berat tanah yang ditinjau. Kalau di saringan 20, sebelumnya itu 0 ditambah 4,9. Jadi pada saringan 20 yaitu 4,9 ya. Terus ini contoh yang kedua pada saringan 12,5 berarti 4,9 ditambah 13,76 sama dengan 18,66%. Nah, perhitungan ini dilakukan juga sampai saringan 0,01 sampai akhir. Selanjutnya kita cari persentase butiran yang lolos. Pakai rumus 100% dikurangi jumlah berat tertahan. Nah, contohnya nih pada saringan 20 sama dengan 100% dikurangi 4,9 sama dengan 95,1%. Jadi persentase butiran yang lolosnya 95,1%. Perhitungan ini dilakukan seterusnya sampai saringan 0,01. Selanjutnya berdasarkan hasil yang tabel tadi, kita bisa langsung bikin grafiknya nih. Kita tinggal masukin pada ukuran saringan berapa, persen lolosnya berapa, kita titik-titikin, terus kita sambung pakai garis. Dari grafik ini juga kita bisa lihat persentase gravel, sand, silt, sama clay. Terus kita juga bisa dapat D60, D30, D10 dengan membuat garis sampai ke si garis ininya. Lalu selanjutnya klasifikasi tanah menggunakan metode ASTO. Di sini ada dua tabel kayak sebelumnya, yaitu untuk tanah berbutir dan untuk tanah lanau atau lempung. Tanah berbutir ini klasifikasinya 35% atau kurang dari seluruh contoh tanah yang lolos IHK nomor 200. Kalau misalkan yang ini lebih dari 35% dari seluruh contoh tanah yang lolos IHK nomor 200. Nah, sebelum kita cocokin ke dalam tabel, kan di sini kita udah diketahui ya tanah kita yang lolos IHK 200 5,30%. Terus batas cairnya udah diketahui juga 24% dan PL-nya 18%. Nah, sebelum kita nyocok-nyocokin, kita harus tahu dulu nih indeks plastisitasnya berapa, karena kita bakal nyocokin batas cair sama indeks plastisitasnya. Cara kita mengetahui indeks plastisitasnya yaitu dengan cara ngurangin LL dikurangi PL. Nah, karena nilainya udah ada, jadi kita langsung kurangin 24 dikurangi 18 sama dengan 6. Kita udah punya nih PI-nya 6, jadi kita tinggal cocokin aja ke dalam si tabelnya. Pertama, menurut data yang kita ketahui, tanah yang kita punya lolos IHK 200-nya 5,30%, berarti